Toraja adalah salah satu suku dari 4 suku yang mendiami Sulawesi Selatan. Toraja terletak sekitar 300 km arah utara kota Makassar. Masyarakat Toraja mempunyai budaya yang unik dan alam yang indah. Hal inilah yang membuat Toraja menjadi destinasi pariwisata sejak tahun 70-an hingga kini. Keseharian masyarakat Toraja diwarnai dengan budaya yang unik, khususnya pada budaya kedukaan atau Rambu Solo. Suku Toraja percaya bahwa kematian bukanlah sesuatu yang datang dengan tiba-tiba, tetapi merupakan sebuah proses yang bertahap menuju puya atau nirwana. Oleh sebab itu, budaya ini tetap dilestarikan oleh masyarakat Toraja karena selain untuk memberikan penghormatan terakhir kepada orang yang sudah meninggal, acara ini juga mempererat hubungan kekerabatan antara masyarakat satu sama lain. Seluruh masyarakat Toraja tetap menghargai dan melestarikan budaya Toraja. Meskipun budayanya terlihat seperti suatu pemborosan, namun di baliknya tersimpan sejumlah kearifan lokal yang perlu dipelihara dari waktu ke waktu. Namanya. Hanya Tuhan yang menjadi tempat jawaban. Hanya Tuhan tempat kita berharap. Kasih setianya selalu tersedia bagi kita. Hanya Kau. Kau
Mari kita bersama-sama menaikkan doa kita. Ya Allah Roh Kudus, kami sangat bersukacita pagi ini karena kami dipersekutukan dan kami boleh bersama-sama menikmati kebersamaan bersama seluruh suku yang ada di Indonesia. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami bangsa yang kaya dengan budaya dan kami sambut semuanya sebagai bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Dan kami bersukacita punya saudara-saudara dengan berbagai keunikan budaya dan juga latar belakangnya. Dan kini kami juga ingin menyambut firman-Mu ya Tuhan, supaya kami terus dikuatkan, dibentuk, ditumbuhkan melalui firman yang kami baca dan renungkan. Berbicaralah ya Tuhan, tolonglah kami sekalian juga hamba-Mu ini, supaya kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan hidup menikmati kebahagiaan karena Tuhan beserta kami. Amin. Haleluya. Shalom, shalom. Saudara, kita tadi mendapatkan hati untuk kita bagikan sukacita Injil bagi dunia. Karena itu secara simbolis tadi lektor berdiri di tengah jemaat dan semua mengelilingi Injil seluruh dunia. Dan lektornya juga membaca sambil berputar, saudara. Menggambarkan Injil bagi seluruh dunia. Dan kitalah yang harus membagikannya melalui kehidupan kita masing-masing. Minggu-minggu yang lalu Bapak Ibu menerima banyak hati warna-warni dan hari ini warna hijau. Biarlah masing-masing pesannya kita sampaikan ke seluruh dunia mulai dari keluarga kita. Kita koleksi hati-hati ini sebagai kesediaan kita untuk melayani. Juga hari ini kita beribadah dalam suasana yang unik, yaitu suasana etnik Toraja. Ini dekornya termasuk pengkhotbahnya di permak kayak begini. Iya. Saya nggak tahu ini tambah bagus apa. Tapi ini memang luar biasa. Kita kasih aplaus dulu suku Toraja dan budayanya. Saudara, hari ini kita hendak bicara tentang pintu. Setiap rumah butuh pintu. Walaupun rumah di tempat yang aman, walaupun rumah di tempat keluarga kita merasakan perlindungan, kenyamanan dalam rumah, tapi saya yakin rumah saudara pasti punya pintu. Ada yang rumahnya nggak punya pintu? Coba dihitung berapa pintu yang ada di rumah saudara. Coba dihitung. Pintu depan, pintu garasi, pintu kamar, ada 3, ada 4, pintu kamar mandi, pintu apa lagi? Oh banyak sekali. Berapa pintu di rumah saudara? Gak usah tanya yang kesini saudara, mereka cuma punya 1 pintu. Yeah. Anak kos saya. 1 pintu ya kan, anak kos ya. Tapi pertanyaan saya, mau nggak kalian? Saya kasih tempat kos murah, udah 50.000 sebulan, tapi nggak ada pintunya. Nggak mau saya. Jadi pintu itu penting. Lebih dari sekedar sebuah papan atau kayu persegi. Dia memberi rasa aman, dia memberi rasa tenang, dan dia penyekat ya, antara ruang publik, umum, dengan ruang keluarga. Begitu kita masuk pintu rumah kita merasa ini keluarga. Dan kita menutup pintu untuk rasa aman dari bahaya di luar. Sekaligus pada malam hari atau waktu tertentu kita masuk ke ruang privat, yaitu di kamar kita. Kita kunci kamar kita tutup sebagai bagian yang sangat privat, pribadi. Mungkin saat doa-doa kita pribadi, saat kita berdialog berdua dengan pasangan kita, dan seterusnya. Jadi pintu bukan sekedar papan persegi, tapi punya makna yang dalam
sebagai pengaman dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah saudara dan saya sudah punya pintu kehidupan yang kokoh? Pintu rumah punya, pintu kos ada, tapi pintu hidup itu penting. Domba-domba yang lemah itu begitu tenang, begitu masuk kandang, hangat. Tapi lebih tenang lagi ketika pintu kandang itu sudah ditutup dan dikunci. Ceklek, wah tenang domba-domba ini. Dia aman dari serigala, aman dari binatang buas, aman dari pencuri, aman dari penjahat. Selama pintu itu terkunci, tenang. Juga pintu kandang domba itu membedakan atau membuat domba-domba bisa membedakan yang datang siapa. Kalau bunyi kledek-kledek, ketokan suara dari pintu dan pintu dibuka, dia tenang. Itu pasti gembala yang masuk. Tapi kalau kledek-kledeknya di atas, kledek-kledek, dombanya kaget. Ya kenapa? Wah ini bukan gembala ini. Ini jangan-jangan seseorang. Ya. Kayak Anda di rumah kan? So, Anda sedang masak, sepada, tok, 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 sepada, tok, tok, tok. Anda tenang di pintu. Tapi kalau sepadanya di atas, tok, 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 wah ada langsung tok, 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 tok ya. Karena membedakan, pintu membedakan yang baik dan yang tidak baik. Yang sopan dan yang tidak sopan. Dan yang menarik saudara dalam Yohanes 10, Yesus mengatakan aku adalah pintu. Ayat yang ke-9 dan 10, mari kita buka Alkitab kita saudara. Yohanes 10 ayat 9 dan 10. Jarang dibahas Yesus berkata akulah pintu. Kita akan membahasnya pada pagi ini. Yohanes 10 ayat 9 10 kita kasih sekat karena kita akan baca beberapa ayat di dalamnya. Kita baca ayat 9, 2, 3. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, Yesus adalah pintu, aku adalah pintu. Pintu apa? Pintu keselamatan. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Yang ayat 10, akan memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahan. Saudara menghayati ini, saya yakin ini bukan kelimpahan materi atau segala sesuatu. Tetapi lebih utama adalah kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan berkat, kelimpahan kebahagiaan. Melalui mana kita mendapatkan keselamatan dan kelimpahan ini? Melalui Yesus. Jadi berbahagialah saudara kalau engkau mau menjadikan Yesus pintu keselamatan saudara. Enggak ada pintu yang lain. Menjadikan hidup bahagia di dalam Yesus. Yang kedua saudara, Yesus mengatakan akulah pintu, sekaligus ini merupakan batas aman. Kalau saudara punya anak-anak kecil di rumah, Anda pasti akan bilang pada anak-anak, nak boleh main di dalam rumah tapi jangan keluar pintu ya. Kenapa begitu engkau keluar pintu depan rumah? Bahaya. Papa mama gak bisa mengawasi di depan jalan raya. Gawat, bahaya, jangan. Engkau hanya boleh di sini. Dan sebagai orang tua yang baik, Anda pasti akan memilih menutup pintu. Atau paling tidak Anda kasih sekat, karena Anda tidak mau anak Anda keluar pintu. Keluar pintu itu bahaya. Pintu itu batas aman, sumber rasa aman. Dan Yesus berkata, akulah pintu. Yesus adalah batas aman, sumber aman dan pengaman. Kalau Yesus adalah firman, maka orang yang masih ada di dalam firman, pelaku firman, dia akan ada di dalam batas aman. Kalau Anda bisnis sesuai firman, bisnismu aman. Kalau Anda hidup sesuai firman, hidupmu aman. Kalau Anda pacaran sesuai firman, pacaranmu aman. Kalau Anda berkeluarga hidup sesuai firman, keluargamu bahagia. Jadi firman adalah batas. Yesus adalah pintu. Sekaligus saudara, melalui pintu kita bisa bedakan ini yang benar apa yang salah. Ini firman atau gembala yang baik, yang benar atau yang salah. Kalau yang benar lewat pintu, lewat firman. Yang salah enggak lewat pintu, enggak lewat firman. Seorang anak kecil pulang dari sekolah nangis sama mamanya. Kebetulan mamanya tidak sendiri, bersama teman-temannya, ibu-ibu. Ada 5-6 ibu-ibu bersama-sama satu mobil jemput anaknya, putrinya. Putrinya nangis. Putrinya bilang, "Mah, aku dibully sama teman-teman. Ada yang mencubit pipiku, ada yang menjewer telingaku,
ada yang mengatai aku jelek dan sebagainya. Anak ini nangis. Tante-tante yang di mobil mamanya dibilang, kamu nih jangan nangis, balas. Kamu dicubit, balas cubit. Mana tanganmu nih? Oh, balas cubit. Kamu dijewer, balas jewer. Kamu dikata-katain, balas. Jangan takut nak, jangan takut. Kayak tante ini. Nggak ada yang berani sama tante. Wah, itu macam-macam. Anak itu diam. Anak ini bingung. Kenapa? Selama ini mamanya mengajarkan dia untuk tidak membalas. Mana yang benar? Mamanya dengan tenang bilang, nak, ikutilah firman Tuhan. Saudara, buat seorang anak, ada banyak nasihat. Mana yang benar? Mana gembala yang baik? Yang sesuai firman, yang lewat pintu. Yang tidak lewat pintu adalah nasihat. Saran yang salah, itu pencuri, itu penjahat, itu perampok, itu tidak benar. Jadi kalau engkau pacaran, Anda bisa menilai pacaranmu itu termasuk pacar yang benar, apa yang salah. Kalau pacarmu bilang, yuk mumpung hari Minggu kita pacaran yuk. Loh ini kan kebaktian, minggu depan masih ada hari Minggu. Anda tahu ini pacaran ini sudah waktunya diputus. Karena enggak hidup sesuai firman. Anda bisa bilang, kamu ini kayak pencuri dan perampok ya. Enggak melalui pintu. Tapi kalau, yuk kita pacaran. Pacarmu bilang, enggak ada pacaran kalau enggak kebaktian dulu. Langsung Anda bilang, yuk menikah sekarang yuk. Nah itu ya. Ini gembala yang baik ya. Yesus adalah batas aman. Sumber rasa aman selama Anda di dalam Yesus, di dalam firman. Yang ketiga saudara, Yesus berkata, akulah pintu. Itu berarti kita memberi otoritas, memberi tempat yang tertinggi Yesus untuk mengatur hidup kita. Bukankah saudara dan saya selalu lewat pintu ya. Bangun tidur, kita mesti lewat pintu sebelum mesti pergi ke ruang tamu. Dari ruang tamu mau ke kamar mandi lewat pintu. Dari kamar mandi mau keluar lewat pintu. Dari ruang keluarga mau pergi ke dapur lewat pintu. Dari dapur mau pergi keluar pintu. Anda mau keluar rumah lewat pintu. Sampai di tempat kerja lewat pintu. Mau di tempat kerja ke ruangan yang lain lewat pintu. Lewat pintu, lewat pintu, lewat pintu, lewat pintu. Selalu pintu harus dilewati dulu baru masuk di dalamnya. Kalau Yesus berkata, akulah pintu. Artinya Yesus ingin kita selalu menjadikan dia pertama-tama baru yang lain. Always Jesus first. Yesus yang pertama. Mau bisnis, lewat pintu dulu. Lewat Yesus dulu. Serahkan Yesus, Tuhan ini bisnisku hari ini. Anda bangun tidur mau beraktivitas. Tuhan, aku serahkan aktivitas di dalam tanganmu. Jadi begitu Anda lewat pintu-pintu, pulang gereja lewat pintu, ingat Yesus first. Buka pintu mobil ceklek, Yesus first. Anda mau pulang kos, Yesus first. Jangan sampai sudah ada di dalam kamar kos, gambar kos isinya gambar-gambar porno semua. Wow. Jangan saudara. Yesus first, always. Kenapa? Yesus otoritas mengatur kita. Bisnis dalam segala hal. Jadikan Yesus segalanya mengatur hidup saudara. Baik Anda di ruang privat, di kamar saudara, di ruang keluarga, maupun di ruang publik. Jadikan Yesus pintu. Dan dikasih Tuhan ada seorang ibu, wah ibu ini memang terkenal ibu yang luar biasa, cekatan. Orang kalau bilang tante ini berkecepatan 100 km per jam. Jalannya cepat, bisnisnya cepat, ngomongnya cepat. Dia kalau mimpin rapat, wah cepat sekali. Wah bisnisnya maju, orang-orang heran. Ini seorang ibu yang cekatan, ibu yang terampil, mimpin bisnis, wah peluang-peluang pintar. Tapi begitu dia melewati pintu rumah, dia mengubah kecepatannya menjadi 10 km per jam. Menjadi lambat. Dia kalau ngomong sama suaminya kok itu kalau di luar mimpin rapat. Wah, begitu di dalam dia lambat sekali. Pak. Yang mau makan apa? Wah, lembut sekali. Pada anak-anaknya lembut. Orang heran, kok beda sekali di depan publik, di rumah lembut, istri yang lembut. Begitu suaminya duduk, disiapkan makanan, dilihatin. Luar biasa. Lain sekali. Ini 100 km per jam, di sini 10 km per jam. Maksud saya adalah
begitu sabar. Kenapa? Dia melewati pintu. Tiap kali dia lewat pintu rumah dia tahu, sekarang saya sebagai istri, sebagai ibu, sebagai gembala di tengah keluarga. Lain lagi, begitu dia masuk kamarnya, ruang privat, ruang pribadi, dia mulai berlutut berdoa. Kali ini dia mengubah kecepatannya menjadi 0 km per jam. Saatnya dia tidak melakukan apa-apa. Saatnya dia melipat tangannya, menekuk lututnya, dia berdoa. Saatnya dia berserah total pada Tuhan. Saya mau saya katakan adalah dia ingat setiap kali lewat pintu kamar, saatnya berserah. Saatnya di rumah, saatnya di tempat kerja. Nah saudara, jadikan Yesus always yang nomor 1 dalam hidupmu. Yang berotoritas. Tiap kali Anda melewati pintu, ingat yang berotoritas dalam hidup saudara adalah Yesus. Yang keempat saudara, Yesus berkata, akulah pintu. Tapi sekaligus Yesus juga adalah pintu keluar. Kita tidak hanya punya satu pintu di dalam, tapi kita juga punya satu pintu keluar yang penting, yaitu untuk berhadapan dengan dunia luar. Dan Yesus juga adalah pintu keluar. Supaya kita bisa melayani dunia, supaya kita bisa bersaksi di dunia. Begitu kita keluar pintu keluar, kita berhadapan dengan dunia yang heterogen. Dunia yang macam-macam, dengan macam multikultur dan sebagainya. Dengan agama dan keyakinan yang beragam. Tapi yang penting adalah lewat pintu keluar Yesus. Yesus berkata, akulah pintu. Artinya begitu kita keluar rumah, gunakan Yesus. Firman-Nya, cara hidup Yesus, teladan Yesus dalam berhadapan dengan segala orang yang berbeda, orang yang beragam. Lalu yang kelima, akulah pintu, juga ajakan untuk berserah. Kapan Yesus akan membuka pintu atau menutup pintu? Karena dia tahu kapan saatnya pintu dibuka, kapan saatnya dia tutup. Pada waktu bahaya, domba-domba itu dalam keadaan lengah, gembala akan menutup pintu pada waktu malam, dikunci dengan kuat. Pada waktu pagi saat makan, pintu dibuka supaya domba-domba itu. Dan ketika pintu dibuka, pasti gembala sudah siap di depan. Di ayat yang ketiga, gembala itu memanggil dombanya menurut namanya, menuntunnya keluar. Jadi dia tidak akan buka pintu kalau gembalanya belum siap di depan. Itulah Yesus, pintu kehidupan kita. Dia tahu kapan buka dan tutup pintu. Dan kalau dia buka pintu, dia sudah ada di sana. Kalau dia tutup pintu, dia punya alasan. Seorang pengusaha, wah dalam keadaan bingung karena mau cari usaha yang baru, dalam keadaan goyah usaha yang lama, tahu-tahu ketemu teman lama, saudara. Teman lama gak ketemu, tahu-tahu mampir. Yuk kita bisnis join yuk, join. Oh apa? Ini itu. Wah dirancang berbulan-bulan, bagus. Waktu tiba saatnya akan menandatangani perjanjian berdua, join. Uang harus saling di-sharingkan, sepakati. Pada waktu itu, hari itu, siang itu, hari yang terakhir, sesuai perjanjian, dia mulai mau transfer dana ratusan juta pakai handphonenya. Biasanya lancar, kali ini macet. Aduh, ini kok macet. Bingung dia. Dia buka laptopnya, dia pakai electronic banking, e-banking. Macet juga nggak bisa masuk. Aduh, wah, lihat jam sudah mulai jam 1:30, jam 2. Langsung pergi ke bank. Langsung aja ke bank. Supaya nggak ada masalah lagi. Sampai di bank, banknya bilang maaf, offline. Banknya offline, semua komputer mati. Waduh, bingung. Pak, saya terkesan nggak bisa Pak, ini offline. Aduh, gimana nih? Udah ke ATM, cari ATM. Pakai ATM. Ini apa namanya, kartunya dimasukkan ATM. Macet. Ya, ATM-nya ditelan mesin. Waduh, gimana ini? Handphone macet itu. Bingung, udah waktu habis. Ditelepon kawannya dari sana, kamu nggak serius ya dalam bisnis ini ya? Kamu nggak sungguh-sungguh ya? Kamu ini, wah dimarah-marahin, wah dia lemes. Ya memang kenyataannya dia nggak bisa transfer. Dia pulang rumah, dia sadar, join gagal, dia nangis di dalam kamar, dia tidur atau tertidur tepatnya. Jam 8 malam dia bangun, ada telepon dari seorang kawan yang lain. Hei, aku cari kamu nih lama sekali cari nomor-nomormu. Ada apa lama nggak kontak? Ya, aku cuma mau beritahu satu. Saya dengar kamu mau join ya sama si Anu itu ya, teman kita yang lama itu. Oh iya. Jangan loh, jangan. Temannya bilang, dia ini penipu loh.
Dia ini sudah menipu orang di sana, kawan kita ini sudah dimakan ratusan juta di sana. Kamu jangan join sama dia. Sudah join? Hampir. Tapi untung banknya macet. Wah, puji Tuhan. Wah, untung loh. Kamu kalau enggak uangmu ditelan sama dia. Wah, dia mendengar berita bahwa join itu ternyata penipu. Dia berlutut, dia berdoa, Tuhan terima kasih. Tuhan tahu kapan saatnya menutup akses. Sehingga ATM macet. Bank offline, bayangin untuk membuat bank offline itu bagaimana itu coba ya. Itu ATM tertelan, macam-macam. Dia bilang ini dahsyat. Tuhan menyelamatkan ratusan juta uangnya. Dan menyelamatkan dia dari masalah. Saudara mau saya katakan, hari ini kalau saudara punya masalah, jangan marah. Ada waktunya Tuhan membuka pintu. Ada waktunya Tuhan menutup pintu. Kalau Tuhan membuka pintu, dia pasti sudah ada di depan, siap menuntun. Kalau dia menutup pintu, pasti Tuhan punya alasan. Seorang pemudi, sudah umurnya terus menanjak, nambah, terus dia nangis, Tuhan, yang temanku sudah pada menikah, sudah punya anak, aku kok belum punya pasangan Tuhan. Dia mengeluh, dia nangis, dia mulai bingung, dia mulai khawatir. Dia datang pada seorang pendeta. Pendeta itu bilang, tenang, kalau Tuhan belum buka pintu, berarti belum waktunya. Sabar, doa. Gak lama kemudian dia ketemu seorang cowok, saudara. Wih, luar biasa, saudara. Cowok yang gak cuma baik, saudara. Gak cuma ganteng, pasti gantengnya lebih baik dari saya. Yeah. Dia juga cowok yang bertanggung jawab penuh dengan firman. Wah, luar biasa. Akhirnya dia bilang, wah puji Tuhan. Dia bandingkan dengan temannya yang lebih awal menikah. Ya, gitu. Padahal tadinya dia sudah bertekad, sudahlah, saya akan buka pintu hati buat siapa saja. Go public. Siapa saja dah, daripada enggak menikah, udah siapa saja dah, saya mau dah. Menurunkan standar. Tapi rupanya Tuhan memberi yang jauh lebih dari yang dia bayangkan. Kenapa? Karena dia mau menunggu kapan waktunya pintu Tuhan dibuka. Saudara, hari ini saya enggak tahu apa persoalan saudara. Dan Anda merasa pintu-pintu pergumulan rasanya nutup. Tenang, Tuhan adalah pintu, akulah pintu. Dia tahu kapan itu dibuka. Dan yang keenam, Yesus mengatakan, akulah pintu, karena dia memang pintu menuju ke surga kekal. Pada waktunya nanti saudara saya menutup mata, dan tahu-tahu Yesus sudah di depan pintu. Ayo pulang yuk ke sana, rumah Bapa di surga. Oh luar biasa. Dan itu adalah pintu kekal bersama Tuhan selamanya. Tapi saudara yang menarik, Yohanes 10, tidak cuma bilang akulah pintu. Dengan luar biasa macam-macam kelebihan Yesus sebagai pintu, tapi Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 10 adalah aku adalah gembala yang baik. Jadi rupanya ini kelengkapan, akulah pintu dan akulah gembala yang baik. Pintu adalah pengaman, pintu adalah batas, pintu adalah tempat batas ke dalam aman di luar bahaya. Tapi enggak cuma itu, Yesus mengatakan aku adalah gembala. Artinya di dalam kandang gembala menyediakan makanan, minuman, memelihara domba-dombanya dengan baik. Gembala yang menemani dombanya dimanapun juga. Jadi kalau saya gabung antara kata Yesus akulah pintu dan akulah gembala, kita mendapatkan kelengkapan kebahagiaan. Yesus pintu, Yesus gembala kita, aman selama ada Yesus. Dan bahagia dipelihara olehnya. Lengkap sukacita kita. Nah pertanyaannya kalau kita sudah lengkap dipelihara oleh Yesus gembala, dijaga oleh Yesus adalah pintu, lalu bagaimana kita? Saudara tidak bisa tidak, saudara. Kita harus berani action, melakukan sesuatu yang penting berkarya di tengah kehidupan. Dan orang percaya tidak pernah takut menderita. Kenapa tidak takut menderita? Karena menderita, memikul salib, asal itu bukan karena kesalahan kita, bukan karena dosa kita, bukan karena kejahatan kita, tapi pikul salib karena Yesus, itu adalah kasih karunia. 1 Petrus 2 ayat 19, mari kita baca sama-sama. 1 Petrus 2 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Ya. 1 Petrus 2 ayat 19 dan 20. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Di ayat yang ke-20 bagian akhir. Jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah.
Saudara. Jadi orang membayangkan yang disebut kasih karunia itu cuma apa? Pak, saya dapat kasih karunia apa? Keselamatan. Ya. Kasih karunia itu apa? Doa-doa dijawab. Ya. Kasih karunia itu apa? Bakat, minat, kemampuan. Betul. Kasih karunia itu apa? Segala yang baik. Doa yang dikabulkan. Dapat keluarga, dapat materi, dapat ini dan itu. Betul. Tapi kasih karunia juga adalah setiap penderitaan yang kita pikul dengan sadar. Dengan percaya. Saya pikul ini bukan karena kejahatan saya, tapi karena saya mau taat pada Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 24 menggambarkan Yesus yang pikul salib. Yesus yang pribadinya tidak ada tipu daya. Yang jujur. Yesus yang tidak membalas caci maki dengan caci maki. Dia dicaci-caci, dia dimaki, dia diludahi, dia tidak membalas. Itulah adalah kasih karunia. Kalau saudara saya mau seperti Yesus, berani menderita akibat kesalahan orang lain, itu kasih karunia. Seperti Yesus pikul salib kita. Ada seorang ibu atau seorang istri yang menanggung kesalahan suaminya. Suaminya bisnis dan gagal. Terlibat cukup banyak hutang. Suaminya putus asa, nggak bisa membayar. Secara semangat sudah loyo, nggak bisa lagi. Pada saat semacam itu ibu ini bilang, sang istri bilang, Pak, izinkan aku bekerja. Tapi kamu sudah sekian tahun gak kerja, mah. Dulu sebelum menikah bekerja. Ya, tapi aku minta izin, aku mau bantu kamu. Dan dia bekerja, dia pikul kesalahan suaminya. Dan dia mencicil utang-utang suaminya. Oh, dia membereskan. Oh, dia bekerja keras. Dia memikul salib. Itu adalah kasih karunia. Seperti juga seorang istri yang ketika dia menikah, dia nggak tahu suaminya seperti apa. Tahu-tahu setelah menikah, suaminya itu nggak bisa memberi keturunan. Wah, suaminya nggak bisa memberi keturunan, bingung. Gimana ini? Obat ke dokter, ke ini, nggak bisa. Si ibu ini memutuskan, saya tidak mau pisah dengan orang ini. Aku mau pikul salib kelemahannya. Nah, inilah kasih karunia. Tapi setelah berobat sana sini, puji Tuhan ada kemajuan. Tadi dia mau angkat anak, nggak jadi. Malah sekian tahun kemudian mereka dikaruniai oleh anak oleh Tuhan. Saudara, intinya adalah, kasih karunia adalah, kalau saya simpulkan adalah berani menderita seperti teladan Yesus. Menanggung penderitaan dengan sadar karena mentaati kehendak Allah. Atau karena berbuat baik, itu adalah kasih karunia. Seorang pemudi, saudara, sudah pacaran 8 tahun dengan seorang pemuda. Bayangin, pacaran 8 tahun kemana-mana bersama-sama. Lontang-lantung bersama-sama. Pagi-pagi din-din pacarnya datang. Ya. Siang din-din pacarnya datang. Malam din-din datang. 8 tahun. Sudah tahu kalau mereka beda keyakinan. Tapi tiap kali si pemuda ditanya oleh pemudi ini, gimana ini dengan perbedaan kita? Enggak masalah. Ya jalan terus, enggak masalah. Tapi pada tahun yang ke-8, tahu-tahu si pemudi ini dipaksa oleh pasangannya. Pilih aku atau pilih Yesus. Wah, sudah pacaran 8 tahun. Tiap hari lontang-lantung bersama, saya suruh milih pacarnya, berarti pindah keyakinan atau pilih Yesus. Kalau saudara pilih mana? Ya ini karena aktivis Gejayan memang begitu ya, bagus ya. Pilih Yesus ya. Kalau saudara bagaimana? 8 tahun pacaran. Saudara, si pemudi mengatakan kalau itu pilihannya saya pilih Yesus pasti. Dan dia betul-betul ditinggal, saudara. Dan si pacar itu menikah lagi dengan orang lain yang sekeyakinan dan dia memikul salib itu. Saudara, menurut Alkitab itu adalah kasih karunia. Boleh menderita karena sadar saya pilih ikut kehendak Tuhan. Saya pilih jadi pengusaha yang jujur. Saya pilih jadi orang yang baik. Dan karena semua niat yang baik, termasuk misalnya menjadi gembala atau melayani sesama seperti Yesus, itu adalah kasih karunia. Saya mau sharing satu pelayanan yang unik. Di Gejayan ada yang namanya Gejayan Student Club. Itu adalah kelompok yang melayani anak-anak yang sedang atau mahasiswa yang sedang menulis skripsi. Saudara, karena dulu banyak sekali aktivis kita yang macet di skripsi. Waduh, sampai kita prihatin. Kita membuat tim ini dan yang ikut gak main-main, saudara. Berapa yang daftar? 170 mahasiswa.
Banyak di antara mereka bingung bagaimana menulis skripsi. Sayangnya mentornya cuma ada 10. Butuh kira-kira 30-40 mentor ya. Satu mentor 5 orang paling ideal. Hanya 10. Tapi yang dilayani luar biasa saudara. Dulu yang macet, kemarin wisuda. Macet, wisuda, macet, wisuda. Oh, bahagianya hati kita. Nah, salah satu mentor yang berjuang itu ketemu, saya tanya, bagaimana setelah menjadi mentor? Wah, saya senang Pak, boleh menggembalakan anak-anak yang macet-macet ini. Padahal orang yang macet skripsinya itu susah loh. Ya. Ayo buat skripsi, gak mood. Jawabannya kan. Ayo buat skripsi, gak bisa konsen. Ya. Ayo buat skripsi, komputernya macet. Tuh ya. Alasannya banyak, tapi gembala-gembala ini dong. Ayo, lulus. Saudara, orang-orang ini jadi gembala, berbuat baik. Mengeluarkan banyak biaya, waktu, tenaga untuk menolong orang lain. Ini adalah kasih karunia. Kalau saudara menjadi guru sekolah minggu, melayani, menjadi tim paduan suara dan sebagainya di gereja, adalah kasih karunia. Karena melayani buat baik. Sebagai penutup saudara, kesimpulannya, kalau kita menjadikan Yesus adalah pintu hidup kita, pengaman hidup kita, dan gembala pemelihara kita, maka hidup ini akan penuh dengan kasih karunia. Bahkan boleh menderita seperti Yesus adalah kasih karunia. Kalau Anda ingin menikmati Yesus, pembawa kasih karunia, jangan sampai salah saudara, buka pintu hatimu. Saya ingat dengan lukisan yang ditulis oleh William Holman Hunt, lukisan yang unik, gambaran pintu yang kasar dan sudah dipenuhi dengan semak belukar. Yesus di tengah kegelapan membawa lentera, maka disebut light of the world. Pertanyaan saya, apa kesalahan lukisan ini? Apa kesalahannya? Coba diperhatikan. Salahnya di mana lukisan ini? Ini kesalahan yang disengaja. Ya, tidak ada gagangnya di pintunya ini. Kenapa? Karena William Hunt memang mengatakan untuk soal pintu hati hanya bisa dibuka dari dalam. Yaitu saudara dan saya. Saudara saya harus membuka dari dalam. Yesus gak mau dobrak. Gue harus buka pintu dan katakan, Yesus masuklah. Jadilah pintu kekuatan hidupku. Jadilah segalanya bagiku. Jadilah gembalaku. Jadilah teman sahabatku di dalam segala penderitaan dan kesulitan. Kalau saudara melibatkan Yesus, maka terang yang Yesus bawa akan menerangi hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Saat teduh buat saudara. Apakah hari ini engkau memiliki pintu kehidupan saudara? Apakah hari ini engkau menjadikan Yesus pintu keselamatan hidupmu? Yesus adalah pintu bagi kehidupan yang penuh dengan kelimpahan kebahagiaan. Yesus dan firman-Nya, batas aman, sumber aman dan pengaman hidup kita. Yesus juga teman waktu kita melayani keluar. Dan maukah engkau berserah pada otoritasnya. Dan berserah ketika Yesus mengizinkan pintu tertutup. Atau ketika Yesus membuka pintu untuk engkau ke jalan keluar. Asal bersama Yesus. Engkau bahkan akan dihantarnya ke kerajaan surga yang kekal. Saya tidak tahu hari ini penderitaan apa yang sedang saudara alami. Tapi berbahagialah saudara yang hidup menyediakan tempat bagi Yesus. Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu, ya ketuk dan minta masuk
Maukah kau sambut Tuhanmu? Sediakan tempat baginya, turutlah perintahnya. Bukalah pintu hatimu agar masuk Tuhanmu. Ya Tuhan, masuklah dalam hati kami. Berkuasalah dalam kehidupan kami. Di bagian yang paling privat, di tengah keluarga, maupun ketika kami ada di tempat-tempat umum. Jadilah pintu kehidupan kami. Jadilah gembala kami. Kami bersyukur kalau kami boleh menanggung salib untuk kami pikul. Biarlah itu semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Soronganlah ko Yesu, mintu katuoku. Kita nyanyikan dalam bahasa Toraja. Soronganlah ko Yesu, mintu katuoku. Penaku pengaraku, moyaku apana. Mintu dalulah ko Yesu, moyaku apana. Mintu dalulah ko Yesu, moyaku apana. Dan nyanyikan bait yang kedua dalam bahasa Indonesia. Tanganku kerja baginya. Tanganku kerja baginya, hatiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, ya ku puji Dia. Bagi Yesus semuanya, ya ku puji Dia. Bagi Yesus semuanya, ya ku puji Dia. Limangku nabo pengkarang, lentekku unturui. Kita nyanyikan bait kedua dalam bahasa Toraja. Limangku nabo pengkarang, lentekku unturui. Mataku nurang ko Yesu, pinangi aku pulih. Pintu dalulah ko Yesu, pinangi aku pulih.
lalu kamu mau buangku. Kita nyanyikan dalam bahasa Toraja. Jemaat, hiduplah dalam sukacita karena Tuhan Yesus adalah pintu, Kristus adalah gembala. Segala kasih karunia dianugerahkan kepada saudara. Dengan sukacita kita pikul salib kita menjadi saksi baginya dimanapun kita berada. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.